Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu, amin. Salam semangat, karena semangat akan menambah rezeki, amin. Oke, kita kali ini akan membahas usaha tanpa modal dan menghasilkan uang ratusan ribu. Caranya bagaimana teman-teman? Mari kita simak langsung saja. Pertama-tama tetapi kita harus mempunyai tekad, yaitu pertama itu kita harus semangat. Nomor dua itu kita jangan pantang menyerah. Nomor tiga itu kita harus pede, jangan malu-malu. Nah, itu tiga aja sebenarnya sudah cukup teman-teman, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama kita lakukan adalah mencari toko-toko grosir yang sudah mempunyai banyak barang. Nah, biasanya itu harganya pasti ada yang murah. Nah, itu teman-teman, kita mencoba menanyakan dulu niat kita, yaitu akan membantu menjualkan barang dagangannya. Nah, itu teman-teman. Mungkin kalau grosir kan banyak, mungkin kalau si grosir A nggak boleh ke yang B nggak boleh ke yang C, ya, dan seterusnya. Atau mungkin ke teman-teman freelance, biasanya itu juga mempunyai banyak barang. Nah, kita juga pertama harus mengatakan yang sesuai, karena kita nggak punya modal. Intinya mau memasarkan, ya, ikut memasarkan, ikut menjualkan produknya. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau sudah boleh, lah kita menanyakan harganya dulu teman-teman. Sumpahnya di belakang saya ini ada minyak Shania. Nah, ini minyak Shania harganya berapa? Sumpamanya dari saya, sumpamanya 200.000. Nah, teman-teman bisa jual 201.000. Nah, itu teman-teman, kita sudah punya untung 1.000. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita itu keliling, mungkin di toko-toko kecil atau warung-warung. Nah, itu sistemnya bagaimana? Sistemnya kita orderi dulu teman-teman, kita tanyakan. Nah, ibu, bapak, atau siapa apa aja yang di situ, mungkin mbak-mbak, kakek-kakek atau nenek-nenek, nggak masalah. Tanyakan, ibu kekurangannya apa? Saya mempunyai barang. Nah, karena kan kita sudah di grosir tadi, ya, atau mungkin di freelance, kita harusnya sudah tahu barang-barang yang kita jual itu apa aja dan harganya berapa, yang ready-nya apa aja. Itu penting teman-teman. Jadi kita harus tanya dulu barang yang ready apa dan harganya berapa. Nah, itu teman-teman. Kalau kita lupa, kita catat barang-barang yang mau jual, terutama yang ada promo-promonya yang murah. Nah, itu teman-teman, jadi dicatat biar nggak lupa. Nah, kalau sudah dicatat itu sekalian harga, nah semuanya harganya 200. Nah, kita akan menawarkan ke semua toko atau grosir lagi. Nah, masalahnya apa? Masalahnya biasanya toko itu nggak ada yang sempurna pastinya. Pasti ada kelemahan dan ada kelebihannya. Kadang nggak punya ini barang A, tapi kelebihan barang B. Nah, intinya begitu. Jadi siapa tahu, seumpamanya itu nggak mempunyai barang, nah itu biasanya akan menawar atau tanya, harganya berapa mas, atau pak. Nah, pasti akan menanyakan harga, barangnya ready apa enggak. Nah, kita sebutkan barangnya ready, harganya segini. Nah, biasanya dia akan berpikir ulang. Karena apa? Karena biasanya toko itu sales itu udah ada jadwalnya. Biasanya semuanya hari Senin, datangnya biasanya hari Senin, kirimnya hari Selasa seumpamanya. Nah, karena mungkin udah stok sudah habis, dia pasti akan berpikir ulang. Aduh, barang saya sudah habis, apakah saya harus beli sementara harganya agak miring. Nah, biasanya berpikir ulang. Nah, di situ teman-teman, biasanya udah saya minta
5 karton atau 10. Nah, kita ambil untung 1000 aja teman-teman. Nah, dari situ kita harus dibayar cash teman-teman. Karena apa? Karena kita akan mengambil barang di tempat yang grosir tadi atau toko manapun, itu kita ambil dulu, kita ngomong mau dibawa dulu uangnya. Kalau sudah dibayar, nah itu teman-teman, kita jualkan dulu. Nah, kita ambil 10 sumpamanya, nah dijual 10, kita kan udah untung 10.000. Itu baru satu toko teman-teman. Sumpahnya ada beberapa toko, mungkin ada 4, 5, 6. Nah itu baru satu item. Nah mungkin kan bisa bukan hanya minyak, mungkin setiap toko pan ada yang kurang atau apa, nungguin sales lama ya kan. Nah sementara barang sudah kosong, nah itu teman-teman pasti dia akan berpikir ulang. Nah jadi kita harus setiap warung, setiap toko kecil besar itu ditawarkan semuanya. Nah kita order dulu, ditulisin sumpahnya 1 karton nggak apa-apa, 2 karton nggak apa-apa, mungkin ada yang ngecer 1, 2 nggak apa-apa, tadi gabung sumpahnya saya minta setengah, yang sebelahnya minta setengah. Nah itu nggak apa-apa. Jadi intinya itu kita harus menawarkan produk-produknya ya, dan harganya kita ambilnya juga jangan banyak-banyak ya, biar dia mau beli. Kalau seumpamanya dia nggak mau beli, mungkin bisa ditawarkan ke barang-barang yang lain yang mungkin ada promo-promonya. Semuanya kita ditawarkan ke grosir, ini tolong dijualkan, ini lagi ada promo, biasanya dari sales itu 10.000, ini lagi ada potongan besar-besaran cuma 7.000. Nah coba kamu dijual di bawah sales, harganya 8.000 aja, nah atau 9.000 aja, yang penting kita ngasih 1.000. Nah itu biasanya agak cepat teman-teman. Karena apa? Karena biasanya itu diskon-diskon itu tertentu yang biasanya mengambil barang banyak. Nah itu teman-teman, pokoknya intinya ya teman-teman itu jangan malu bertanya ya ke toko grosir, kelontongan apa, intinya begitu, mau menjualkan produknya ya. Produknya biasanya kelontongan grosir itu banyak, yang penting kita setiap hari itu harus jalan terus, harus jalan kemana aja ya, jangan sampai menyerah, jalan terus. Nah pasti, dan ditawarkan jangan malu ya, ditawarkan jangan malu, disebutkan produk-produknya apa aja, yang lagi promo apa. Nah biasanya kan dari toko grosir itu disebutkan ini murah, ini pasti laku. Nah kita pasarkan teman-teman. Nah bagi teman-teman yang ingin usaha seperti ini ya, itu bisa dilakukan sedikit demi sedikit, 1, 2, nanti ada pelanggannya. Yang penting rutin, 1 rutin ya, kunjungan itu rutin. Nomor 2, setiap warung toko itu dimintai nomor HP. Nah jadi sewaktu-waktu kita setiap hari di rumah atau apa, itu bisa kita tawarkan, atau mungkin di telepon, atau mungkin di WA, atau di Instagram, atau apa lainnya lah. Nah itu kita rajin menawarkan barang ya. Biasanya kan kita udah menawarkan barang, kita minta nomor HP-nya. Nah itu teman-teman, jadi selambat laun biasanya itu mempunyai banyak pelanggan. Nah kita juga harus mempunyai koneksi grosir, jangan cuma 1, mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau yang 1 grosir nggak punya, ada grosir yang kedua nggak punya, yang ketiga. Tapi syaratnya teman-teman itu kita harus benar-benar jujur. Sumpamanya kita ngomong mau dibayar ntar sore, itu harus dibayar ntar sore teman-teman. Jangan sampai kita ngomongnya nggak pas. Karena apa? Karena itu akan berakibat fatal, karena kita pasti tidak akan dikasih barang lagi. Begitu teman-teman. Jadi itu harus tepat waktu. Kalau kita sumpamanya di sananya
diutang kita jangan mau. Karena apa? Karena kita nggak bisa buat membayar lagi. Itu teman-teman, kita cuma ambil untungnya 1.000 rupiah atau mungkin 500. Kalau partai banyak sampai 100, 200 sampai 500 itu nggak masalah teman-teman. Yang penting sumanya 500 kali 500 karton atau mungkin 200 karton, itu kan udah lumayan teman-teman. Nah, sementara sehari kan bisa beberapa toko, asalkan kita mau menawarkan dan jangan malu dan rutin. Nah, dan disebutkan barang-barang yang ready teman-teman. Jangan menyebutkan barang-barang yang tidak ready dan harganya ini tapi nggak ada barangnya, itu nggak boleh teman-teman. Karena apa? Itu akan berakibat fatal. Nah, itu teman-teman, harus ngomong apa adanya, jujur aja. Adanya barang ini harganya segini. Nah, itu teman-teman begitu. Jadi kalau teman-teman mau usaha, itu trik itu mungkin sangat bagus. Siapa tahu teman-teman ada yang pengen berusaha. Nah, itu cara-caranya. Lambat laun kita itu akan mempunyai tempat sendiri. Nah, atau membuka tempat sendiri, ya kan, lambat laun. Nah, itu nanti akan kita menjadikan suatu tempat buat stok teman-teman. Nah, buat stok barang. Nah, stok barang itu nanti kita akan kumpulkan sedikit demi sedikit. Nah, lama-lama kita akan terkumpul barang, dan lambat laun kita akan bisa membuka toko, mungkin kontrak dulu atau bagaimana. Nah, itu karena kita sudah dikenal orang. Nah, dan kalau sudah mempunyai toko, otomatis sales atau apa itu pasti akan mengejar kita, bukan kita yang mengejar, karena kita udah mempunyai pasaran. Nah, akan ditawarkan produk ini, tolong saya jualkan produk saya ini, harganya segini, harus beli segini, nggak bayar sekarang nggak apa-apa. Nah, biasanya begitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau usaha, itulah kunci-kuncinya. Oke teman-teman, terima kasih. Nanti kita akan sambung video berikutnya ya, karena saya baru istirahat. Besok kita lanjut lagi. Besok kita akan mencari atau menceritakan yang terbaik. Mungkin ini yang tema yang lebih bagus lagi. Kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa komen, like, dan subscribe ya. Itu nanti saya akan balas teman-teman caranya bagaimana. Kalau yang lebih mendetail lagi, kita semak episode selanjutnya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.